Dempur angin deleng ketang sirakut panter dormo daging mumbelan unang dak rame-ramen yang artinya halo kawan-kawanku semua, bagaimana kabarnya, sehat? Kembali lagi dengan saya di channel ini, channel spoiler terbaik di dunia. Tanpa bernama lama, langsung saja. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film asal Perancis dengan judul El Immortel atau judul bahasa Inggrisnya 22 Bullet yang dirilis pada tahun 2000. Film ini juga diangkat dari sebuah novel dengan judul yang sama, yakni El Immortel, terbitan tahun 2007, yang menceritakan seorang ketua kelompok mafia di suatu daerah bernama Marseille in Avignon, salah satu kota di negara Prancis. Namun ada suatu hal penyebab yang membuat si ketua mafia yang dulunya kejam tiba-tiba berubah sepenuhnya. Namun dalam ketenangan hidupnya yang dijalaninya, ada saja orang yang hendak mengganggu dirinya, bahkan keluarganya, juga sahabatnya. Sehingga mau tidak mau si ketua mafia bernama Charlie yang dibintangi oleh Jean Reno harus kembali menjadi barbar untuk menyelesaikan permasalahan masa lalu. Bagaimanakah ketegangan dan kengacengannya? Inilah El Immortal. Diawali dengan Charlie yang pamit kepada ibunya sembari membawa Anatoly putranya untuk membeli barang ke kota. Di perjalanan dengan perlahan dan penuh kehati-hatian sembari mendengar musik kesukaannya, Charlie dengan tenang mengendarai mobil. Yang beberapa saat kemudian sampailah mereka di tempat tujuan. Anatoly meminta turun duluan untuk menonton atraksi kambing, sedangkan Charlie masuk ke sebuah basement untuk memarkirkan mobilnya. Singkat cerita, Charlie bersama anjingnya sudah mendapatkan slot dan turun setelah mendengar lagu sampai habis. Namun tiba-tiba, 5 orang bertopeng dengan jas hitam menyerang menembaki Charlie bertubi-tubi. Hingga Charlie sekarat dan para pelaku segera melarikan diri setelah membunuh si anjing. Sesuai dengan judulnya, juga atas arahan sang produser, Charlie kembali sadarkan diri. Di sini juga kita masuk ke alam bawah sadar Charlie tentang masa lalunya saat bertemu dengan seorang ketua mafia di penjara. Karena ternyata Charlie dulunya adalah seorang napi termuda di penjara tersebut yang kebetulan satu sel dengan ketua mafia. Dalam ingatan Charlie, si ketua mafia pernah berkata kalau bisnis mafia itu bagaikan penjara hidup, karena sekali kita masuk tidak akan pernah bisa keluar lagi. Bagaikan kutukan, kita akan terjebak di dalamnya, bahkan sampai titik darah penghabisan, kata si mafia. Dalam kenangan Charlie juga tidak hanya itu, si ketua mafia juga mengatakan kalau penjara hanyalah tempat penunda kematian dari musuh hanya. Quand tu es rentré là-dedans, t'es condamné à y rester. Dan dari kenangan ini jugalah kita tahu kalau Charlie memiliki hubungan yang dekat dengan si ketua mafia. Bahkan karena begitu dekatnya, Charlie menganggap si mafia sebagai ayahnya sendiri. Namun karena masa tahanan si mafia sudah selesai, mereka pun harus berpisah. Singkat cerita, ambulan sudah membawa Charlie ke rumah sakit terdekat dan langsung melakukan tindakan operasi untuk mengeluarkan seluruh peluru yang bersarang di tubuh Charlie. Berpindah ke tempat lain, kita melihat seorang pria botak bernama Tony Zakia atau kita panggil saja Tony, ketua mafia di daerah tersebut, juga sahabat dekat si Charlie. Salah satu anak buahnya yang ketahuan merokok memberitahukan kepada Tony atas tragedi penyerangan terhadap Charlie sahabatnya. Sekilas info guys, fun fact-nya adalah Tony seorang mafia yang membenci rokok, sehingga seluruh anak buahnya tidak dibenarkan merokok di dalam rumahnya sendiri dengan alasan hal tersebut membuat anak-anaknya bisa sakit gitu guys ya. Pernah dia berkata begini, perokok aktif itu lebih berbahaya, perokok pasif itu lebih berbahaya dibandingkan perokok aktif, gitulah kira-kira guys. Lanjut. Kembali ke Charlie, terlihat satu persatu peluru yang berada di tubuhnya berhasil dikeluarkan oleh para dokter yang penuh telaten. Berhubung si Charlie adalah mantan ketua mafia, maka penyerangan terhadapnya pun menjadi berita besar di seluruh media, yang karena itu para polisi pun tertarik untuk menangani kasus penyerangan tersebut. Salah satunya adalah Mary Goldman, seorang polisi wanita bagian penyidik, atau kita panggil saja Mary. Berpindah ke tempat lain, kita melihat seorang pria bernama Aurelio, salah satu kelompok di daerah tersebut yang juga menjual obat-obatan terlarang. Terlihat si Aurelio sedang menginterogasi veteran anak buahnya yang ketahuan mencuri obat-obatan tersebut sebanyak 1 gram. Yang karena itu Aurelio menembak mati si veteran di saat itu juga. Comme un ami.
Tu m'as dit que si je ramenais un gramme, elle m'en mettrait une pour le principe. Ah, voilà, tu vois, tu... Oui, oui, je t'en... Kembali ke Charlie yang sedang kritis. Kita dibawa flashback di mana dalam kenangan Charlie, si bapak mafia sebelumnya yang satu sel dengan Charlie mati terbunuh oleh saingan mafianya. Charlie yang mengetahui kejadian tersebut pun merasa marah dan dendam kepada pelaku yang bernama Hernandez. Charlie meminta bantuan kepada dua orang sahabatnya, yakni Tony dan Karim. Mereka bertiga mempersiapkan seluruh peralatan untuk membunuh Hernandez. Karim sempat berkata kalau membunuh Hernandez sama seperti membunuh presiden, yang artinya sulit dan berbahaya. Namun Charlie yang dendam tidak peduli lagi akan risikonya. Singkat cerita, setelah bersumpah menjadi sahabat sampai mati di antara mereka bertiga, Charlie dan Tony dengan motor Scoopy-nya berhasil menghabisi Hernandez yang sedang parkir di pinggir jalan, yang mana hal tersebut sangatlah tidak masuk akal. Mafia mana yang penjagaannya terbuka begitu? Lanjut. Di masa kini, tepatnya di basement TKP tempat penyerangan terhadap Charlie, si Mary berkata kalau dia pernah menangani kasus Charlie sebelumnya yang memiliki masalah dengan istrinya. La première, il l'a connue très jeune, ils ont une fille ensemble. Kembali ke rumah sakit tempat Charlie dirawat, para keluarga datang menjenguk Charlie yang sedang kritis. Sedangkan di kantor polisi terlihat atasan Mary seperti tidak mendukung penyidikan yang dilakukan Mary. Namun Mary yang memiliki integritas pun tidak mengindahkan permintaan sang atasan dan terus melanjutkan penyidikan dengan alasan kalau Mary lebih suka kalau si pelaku dihukum seadil-adilnya. Ils veulent s'entretuer, qu'ils s'entretuent. Quand on enterre un voyou, on enterre l'affaire avec. Le moins absurde, c'est que son assassin soit puni. Untuk mendapatkan petunjuk yang lebih rinci, Mary bersama asistennya menjenguk Charlie yang sudah siuman. Mary menanyakan ciri-ciri para pelaku, namun si Charlie menatap Mary tanpa memberikan jawaban yang pasti. Kembali ke rumah sakit, terlihat Karim sangat emosi dengan keadaan Charlie sahabatnya. Saking emosinya, Karim ingin segera menemukan para pelaku tersebut, namun Martin menenangkan Karim untuk menunggu Charlie pulih dulu. Karim yang ingin pulang mengingatkan Martin untuk terus mengawal si Charlie apapun alasannya, karena dia percaya kalau para pelaku tersebut akan datang ke rumah sakit untuk menghabisi si Charlie. Dan benar saja, seperti kekhawatiran Karim, seseorang pemuda datang menyamar sebagai salah satu dokter di rumah sakit tersebut dan masuk ke kamar Charlie dan langsung melepaskan beberapa tembakan, sehingga semua orang langsung datang merapat ke tempat kejadian. Dan yang mana ternyata juga Charlie sudah dipindahkan ke kamar lain dan yang meninggal adalah pasien baru yang kita pun tidak kenal. Di pagi harinya, seluruh tim Mary sudah menyadap ruangan tempat Charlie dirawat. Bersamaan dengan itu juga, Tony and the gang datang menjenguk Charlie dan ketegangan sempat terjadi antara Tony dan Karim. Sedangkan si polisi pergi izin merokok. Di saat di dalam ruangan hanya tersisa Tony dan Charlie, Tony berkata kalau dia akan membantu Charlie untuk menemukan para pelaku tersebut. Tony juga memberitahu kalau polisi sedang menyadap ruangan Charlie. S'occupe bien de toi. Bon, chaque fois que ce soit, je suis là. Pour rester les enfants. Kita berpindah ke rumah Martin, yang mana ternyata Martin, sang pengacara Charlie, menikah dengan mantan istri Charlie tersebut. Terlihat si istri terbaring dalam keadaan sakit, yang hal tersebut membuat Eva, putri Charlie, menangis sedih karena saat ini ayahnya juga sedang sekarat dan juga ibunya yang tak kunjung sembuh. Kembali ke rumah sakit, terlihat Charlie memarahi seorang dokter karena tangannya yang sudah mati rasa, yang mana menurut penuturan si dokter hal tersebut disebabkan kalau saraf radial pada tangan kanan Charlie sudah rusak. Si ibu hanya bisa menguatkan Charlie dan memintanya agar selalu berdoa dan berubah dari masa lalunya.
Et les cheveux de mon fils quand j'ai Il graissé. était très sérieusement endommagé. J'ai dû le Dan suturer. ingat saat ada telepon masuk ke rumah Mary namun saat diangkat tidak ada jawaban. Nah, si penelepon itu menurut alamat IP handphone berasal dari si abang bernama Pistachio ini. Abang ini dipenjara karena kasus pembunuhan dan memiliki hubungan dengan keluarga mati atau keluarga Charlie. Namun tidak pasti hubungan yang seperti apa. Akan tetapi, Mary lah yang menjebloskan dia ke dalam penjara. Di tempat lain, Karim mendapat informasi pelaku penembak Charlie dari pemuda informannya. Karim dan Martin pun pergi ke rumah sakit menjumpai Charlie untuk mendiskusikan informasi tersebut. Agar suara mereka tidak tersadap oleh tim Mary, Martin pun mengeraskan volume radio. Mendengar perkataan Martin dan Karim, mereka pun langsung pergi keluar dari rumah sakit. Mary yang menyadarinya langsung membuntuti mobil yang digunakan oleh Karim beserta kedua temannya. Untungnya, Karim menyadari hal tersebut dan segera tancap gas. Namun si Mary tidak menyerah. Hingga di gang yang sempit, satu orang rekan Karim langsung memblok jalan Mary. Dan Karim beserta kedua temannya pun berhasil lolos dari kejaran si Mary. Singkat cerita, sampailah mereka di tepian laut, tepatnya di sebuah gudang tua. Yang di sana, Karim sudah menyandra seorang pria, salah satu anak buah Tony bernama Frederick. Calme-toi, calme-toi. Respire. Saat melihat Charlie, Frederick langsung ngompol ketakutan. Yang secara tidak langsung, hal tersebut menggambarkan kalau Charlie ini sangat-sangatlah mengerikan di zamannya. Frederick yang ketakutan langsung memohon supaya tidak dibunuh oleh Charlie. Namun Charlie berkata kalau dia tidak akan membunuhnya asalkan Frederick jujur, katanya. Dan ya, dalang dibalik penyerangan tersebut adalah Zakia ataupun Tony, sahabat Charlie sendiri. Tony juga bekerja sama dengan abang Pistachio, orang yang dijumpai Mary di penjara sebelumnya. Alasan mereka membunuh Charlie adalah karena Tony dan Pistachio bekerja sama menjual obat-obatan terlarang yang notabene hal tersebut sangatlah tidak disukai oleh Charlie. Sehingga Tony yang takut jikalau kemudian hari Charlie akan menjadi musuh pun ingin segera menghabisinya. Pourquoi il a voulu m'assassiner? La drogue. Quelle drogue? Quand vous avez cédé vos parts à Zakia, c'est l'avenir. Il s'est associé avec le pistachier. Setelah mengetahui faktanya, Karim meminta agar diizinkan membunuh si Frederick dan membalaskan dendam Charlie terhadap Tony demi menjaga harga diri keluarga mereka. Namun Charlie menolaknya dengan alasan kalau si Charlie sudah berubah dan juga memiliki janji setia sampai mati terhadap Tony, yakni sahabat sampai mati. Di sini juga Charlie berkata, memangnya kehormatan seperti apa yang kita dapat setelah membunuh orang atau setelah kita mati, katanya. Karim hanya terdiam mendengar penjelasan Charlie. Charlie juga meminta agar Frederick segera dibebaskan dan diantarkan ke rumah keluarganya. Selesai urusan dengan Frederick, Martin pun mengantar Charlie ke rumahnya yang di sana si Mary sudah menunggu namun tidak bisa melakukan apa-apa. Pas toi, pas ça quand t'es mort. J'ai fait ça pendant 40 ans. Di saat semua orang berkumpul terlihat ada keharmonisan dan kehangatan antara satu dengan yang lain. Begitu juga dengan keluarga Karim. Terlihat mereka yang berkumpul di meja makan tertawa sembari bercerita tentang masa lalu. C'est normal, toi qui es plus d'anglais à Arsenal et d'Italie à l'Inter. Ok, un sur... Namun di saat Karim hendak pergi, tiba-tiba seseorang menculik Karim tepat di depan mobilnya yang terparkir. Dan ya, para pelaku adalah anak buah Tony. Terlihat di sini Karim yang ditelanjangi juga diikat sembari disiksa sampai-sampai wajahnya sudah babak belur. Dan orang yang menyarankan untuk menculik Karim adalah Frederick yang dendam kepadanya. Namun sayangnya Pascal langsung membunuh Frederick di tempat tersebut. Setelah itu Pascal juga memarahi Bastian, anak buah Tony yang lain yang terus-terusan memperhatikan arlojinya. Sehingga Pascal langsung merusakkan arloji tersebut. Tidak hanya itu, Pascal juga membunuh Karim dan memotong jarinya untuk dikirim kepada Charlie sebagai bentuk intimidasi. Dan di pagi harinya, abang kurir mengantar paket yang berisi jari Karim dan hal tersebut membuat istri Charlie pun teriak histeris.
Singkat cerita, di sore harinya, prosesi pemakaman jenazah Karim pun dilaksanakan. Terlihat seluruh keluarga menangisi kepergian Karim, yang hal tersebut membuat Charlie emosi dan meniatkan diri untuk membalaskan dendam si Karim. Di sana juga ada Mary yang mengawasi. Sedangkan anak buah Tony yang juga para pelaku sedang berpesta porak merayakan kemenangan mereka. Charlie yang berencana membalaskan dendamnya meminta asisten Karim yang kita panggil saja Butet. Charlie meminta agar si Butet mengamankan seluruh keluarganya karena Marseille, desa mereka, tidaklah aman lagi. Je te les confie, Marseille, c'est devenu trop dangereux. Ça coûtera ce que ça coûtera. Kembali ke perkumpulan anak buah Tony, di saat mereka sedang bersenda gurau, tiba-tiba Charlie sembari memegang granat datang dan mengumpulkan semua senjata mereka. Setelah itu Charlie berkata, "Sebelum aku mati, maka kematian sangat dekat kepada kalian. Maka dari itu minta maaflah kepada keluarga kalian sesegera mungkin," kata si Charlie, sembari menembak mati Bastian dan langsung pergi meninggalkan mereka. Il y en a un seul qui joue au con, on y reste tous. À visage découvert, c'est une question de résultat de penser à ce que vous avez fait. Di rumah aman keluarga Charlie, terlihat si Eva putri Charlie memberontak, namun si nenek datang menenangkannya. Di pagi yang cerah di sebuah pemakaman, salah satu anak buah Tony bernama Papa Larado datang ziarah ke makam anaknya. Yang bersamaan dengan itu, datanglah si Charlie. Papa Larado sempat meminta maaf, namun si Charlie dengan amarahnya langsung menembak mati Papa Larado saat itu juga. Di tempat lain, yakni di rumah Tony, Mary mendatangi Tony untuk mempertanyakan penyebab kematian Papa Larado. Namun, Tony yang ingin membalaskan dendamnya sendiri pun tidak memberikan tanggapan terhadap kejadian tersebut. Tony yang ingin membalaskan dendamnya sendiri pun tidak mau bekerja sama dengan polisi. Bahkan Tony balik mengancam Mary dengan menyebut Mary janda anak satu dan juga meminta Mary untuk mengawasi Charlie dengan imbalan uang. Namun, Mary yang memiliki integritas pun menolak suap tersebut. J'imagine que ça doit pas être facile tous les jours pour une Je vous ai jeune dit que femme. j'avais un enfant. Des matériels peuvent pallier à bien des Je gagne ma vie sans être redevable à personne. Berpindah ke kantor Martin, terlihat dua orang anak buah Tony menghancurkan setiap perabotan di dalam ruangan tersebut. Begitu juga dengan rumah Charlie yang diledakkan. Saat Martin baru sampai di kantornya, Martin merasa khawatir dengan keadaan Charlie, sehingga dia langsung pergi mendatangi Charlie yang tanpa disadarinya, satu orang anak buah Tony datang mengikutinya. Ternyata selama ini Charlie bersembunyi di rumah batu di tepian laut bersama kucingnya, sembari bercerita kalau dia sedang memperbaiki yaknya atau kapalnya. Namun karena mendengar suara kendaraan yang mendekat, Charlie langsung sembunyi, sedangkan orang yang datang adalah Martin. Martin sempat mencari-cari Charlie yang tiba-tiba muncul tepat di belakangnya, dan tiba-tiba beberapa anak buah Tony sudah mengepung tempat tersebut dan langsung menembaki mereka. Martin mencoba melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh Bastian. Sedangkan Charlie berhasil keluar dengan membawa motor treknya. Para anak buah Tony terus mengejar Charlie sembari menembakinya. Namun di jalanan kota, Charlie dengan sengaja menabrak mobil polisi yang terparkir. Sehingga anak buah Tony tersebut pergi meninggalkan Charlie yang langsung ditangani para polisi. Charlie yang sudah ditangkap langsung diinterogasi oleh Mary, penyebab kematian Bastian dan Papa Larado. Namun Charlie menjawab, kedua kematian mereka adalah karena dipanggil oleh Tuhan. Dan lagi-lagi para polisi tetap tidak bisa menangkap Charlie. Sedangkan Martin diserahkan oleh Frank kepada Tony, yang mana Tony meminta agar Martin menolongnya untuk menangkap Charlie. Martin, la prochaine fois que tu sais où est Charlie, au nom de notre amitié que tu viens de me le dire, je pourrais finir par le prendre mal. Di panti jompo, anak buah Tony yang lain bernama Joe yang sedang bercerita dengan ibunya. Namun tiba-tiba si Joe ditembak mati yang diasumsikan Charlie lah pelakunya. Di tempat lain, kita melihat Tony sedang merayakan pernikahan Malek, anak buah kesayangannya, dengan begitu meriahnya, yang juga dihadiri beberapa tokoh politik, yang artinya para politik tersebut bekerja sama dengan Tony yang notabene memiliki bisnis narkoba. Pantas saja narkoba sangat susah untuk diberantas. Toh, pemberantas juga ikut bermain di dalamnya. Tuk 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 tuk. Mon ami directeur du cabinet du ministre, le sénateur Charles Barbaro, président du conseil régional, un monsieur important.
Sedangkan di gudang tempat penyimpanan barang-barang Tony berupa narkoba dan aset-aset kekayaan Tony yang dijaga oleh Charlie berhasil dilumpuhkan oleh Charlie, yang mana di saat Frank mencoba melawan Charlie langsung menembak kaki Frank. Charlie membawa Frank ke dalam lab pembuatan narkoba tersebut. Di dalam, si Charlie menginterogasi Frank, namun seolah tak takut, Frank memaki-maki Charlie sehingga Charlie menembak kaki Frank yang satu lagi, dan hal tersebut membuat Frank terintimidasi karena dia takut mati kehabisan darah. Une seconde d'héroïsme. Je vais crever. T'as 5 litres de sang là de la main. Charlie bertanya, ada 8 orang yang menyerang saya, yang 7 orang sudah saya ketahui. Tetapi yang ke-8 belum saya ketahui, kata Charlie. Au fond de Taros Amalek, le petit morvelot c'est Zach, qui était le 8e. Di tempat pesta, Frank yang tak kunjung muncul pun membuat teman-temannya mencari-cari beliau. Putain, qu'est-ce qu'il branle, Rabou? Kembali ke Frank yang memang betul dia tidak tahu siapa orang ke-8 penyerang tersebut. Namun Frank yang takut mati pun menawarkan seluruh bukti kejahatan Tony kepada Charlie. Je veux pas crever pour ce malade, je te le donne, c'est enculé. Les comptes, je l'ai contacté avec les fournisseurs. Il est pas sûr. Les quantités, les dates de livraison. Kembali ke pesta, terlihat si Tony memberikan kata sambutan yang penuh dengan omong kosong, menghargai sahabat atau sahabat sama dengan tanggung jawab lah. Namun buktinya dia memburu Charlie yang notabene sahabat sesumpahnya. L'amitié, ça veut dire des devoirs. Quoi qu'il arrive, je saurai respecter mes amis. Kembali ke gudang. Terlihat Frank sedang mengkopi seluruh bukti kejahatan Tony, yang mana bukti-bukti tersebut mampu membungkam Tony. Dan bersamaan dengan itu, Marvello, anak buah Tony yang lain, datang ke gudang tersebut. Akibat gonggongan anjing Frank, Charlie pun menyadari kedatangannya, sehingga mereka berdua sempat adu tembak, dan Charlie berhasil mengenai bahu si Marvello. Karena merasa terpojok, Marvello pun menelepon bantuan dari tempat pesta. Setelah itu, Charlie kembali mendekati Frank yang terus memohon agar tidak dibunuh. Namun Charlie berkata, aku sudah memaafkan semua perbuatanmu, namun tidak kepada Karim, katanya. Hingga terdengar 2 tembakan yang menandakan Frank sudah wasted di tangan Charlie. Je te demande pardon. Je te pardonne pour ce que tu m'as fait, Franck. T'es chiant à faire, Karim, j'y arrive pas. Sampainya di tempat kematian Frank, Tony langsung marah-marah dan menghancurkan tiap-tiap barang yang ada di dekatnya. Dan Tony memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mencari Charlie dan membunuh seluruh keluarganya. Connard, pourquoi tu l'as circulé? Retrouvez-moi ce fils de pute. Éradiquer toute sa famille jusqu'au dernier, je m'en fous. Di tengah jalan di dalam sebuah mobil pengantin baru, yakni Malik dan istrinya terlihat sedang bermesraan, yang tiba-tiba saja si istri mengkokop si Malik. Namun mobil mereka tiba-tiba dihadang oleh sebuah mobil menghambat jalan mereka. Malik yang sudah tak sabar turun dari mobilnya dan memarahi si pemilik mobil. Namun tiba-tiba orang yang tidak kita ketahui tersebut menembak mati si Malik, juga membuang pistolnya tepat di dekat jenazah Malik. Di tempat penyidik, pistol yang digunakan untuk membunuh Malik terdapat sidik jari Charlie. Namun, Mary yang mengenal Charlie tidak percaya kalau Charlie lah pelakunya, karena Charlie bukanlah penjahat biasa-biasa. Dia adalah mantan ketua mafia yang sangat-sangat profesional, kata Mary. Mary juga berkata kalau Charlie mungkin dijebak oleh orang lain, namun si atasan tetap mengotot untuk menangkap Charlie. Intellectuel, ça se trouve pas dans le pègre. Monsieur le directeur, empreinte juste à côté du cadavre, c'est un piège. Sedangkan Charlie mendatangi sebuah kafe yang di sana ada Martin yang sudah menunggu. Charlie menyerahkan flash disk bukti kejahatan Tony. Charlie meminta agar salinannya diserahkan kepada Aurelio. Qu'est-ce que c'est? Testament de Zakia. Enveloppe, tu le remets à Aurelio. Mary yang stres dengan kasus-kasus para bajingan yang tak kunjung selesai, ditambah anaknya yang suka menelepon karena ketakutan. Namun Mary mengingat kalau Charlie memiliki 2 orang anak yang sedang bersekolah. Mary meminta asistennya untuk segera mencari si anak tersebut. Il y a un enfant de 8 ans, il va forcément à l'école. Tu demandes un enfant inscrit sous le nom. Pagi harinya terlihat Butet sudah menjemput Anatoli dari sekolah, yang juga Mary mengawali Butet saat menjemput Eva, kakak Anatoli yang berada di sekolah lain. Saat hendak pulang, tiba-tiba sebuah mobil menghadang mobil mereka. Yang bersama dengan itu, van hitam datang dan beberapa orang langsung memberondong Butet hingga wasted. Mereka juga membawa Eva dan Anatoli. Namun Mary dan asistennya tidak dapat melakukan apa-apa karena banyaknya orang-orang sipil. Tu viens de le dire.
Di malam harinya di kantor polisi, Eva berhasil ditemukan di sebuah pom bensin dengan wajah yang babak belur. Dan menurut penuturan Eva, kelompok Tony akan membunuh Anatoly jika Charlie tak kunjung menyerah. On l'a retrouvé, Eva. Di pagi harinya saat Mary sedang berada di mobilnya, tiba-tiba saja Charlie datang. Di sini Charlie berkata kalau dia akan menyerahkan diri jikalau Mary bersedia membantunya dengan cara Mary memberitakan atau menyebarkan hoax kalau Charlie sudah ditangkap oleh polisi, yang hal tersebut bertujuan untuk mengelabui Tony agar Charlie juga dapat dengan mudah menyelamatkan anaknya Anatoly. Tout de suite, votre hiérarchie vous félicite, votre tuera mon fils. Il le tuera parce que c'est un homme qui... Dan di pagi harinya berita hoax tersebut sudah tersebar ke seluruh media lokal. Berita tersebut juga sampai ke Tony. Seperti dugaan Charlie, Tony tetap membunuh Anatoly dengan menyuruh Pascal dan satu orang anak buahnya juga disuruh membunuh Aurelio dan seluruh anggota gengnya. D'après les enquêteurs, Charlie maintenant même en garde à vue à l'évêché. Son corps. Rien. Pascal yang keluar menuju rumah tempat Anatoly disembunyikan langsung diikuti oleh Charlie tanpa disadari Pascal itu sendiri. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat tujuan. Untuk menghindari CCTV, Charlie masuk dengan melompati tembok dan melewati begitu banyaknya lapisan kawat berduri sehingga menyebabkan tubuhnya mengalami beberapa luka yang sebegitu menyakitkannya. Sedangkan di dalam rumah, Pascal langsung menyuruh si penjaga untuk membunuh Anatoly. Namun, si penjaga yang masih punya empati dan hati nurani tidak ingin membunuh Anatoly karena menurut dia, Anatoly masih anak-anak dan tidak mengetahui permasalahannya. Dan musuh mereka kan ayah Anatoly itu sendiri, katanya sembari menyerang Pascal. On le bute. Le patron veut qu'on en garde un morceau. Je peux pas. Tu te bouges le cul, je te crève. Setelah melumpuhkan si Pascal, si penjaga membuka rantai yang mengikat Anatoly dan menyuruhnya segera kabur. Namun tiba-tiba Pascal sadarkan diri dan langsung membunuh si penjaga, juga membawa Anatoly untuk dieksekusi. Namun tiba-tiba saja Charlie muncul tepat di depan mobil Pascal, sehingga inilah yang terjadi. Ya, Charlie langsung membunuh Pascal dan menyelamatkan Anatoly yang disimpan di dalam bagasi mobilnya. Singkat cerita, setelah menyelamatkan Anatoly, Charlie kembali berkumpul dengan istrinya beserta juga putri kesayangannya. Terlihat juga istrinya yang begitu cantik mengobati luka-luka pada tubuh Charlie. Tu mérites pas ça. Les enfants. Sedangkan di tempat lain terlihat anak buah Tony berhasil membunuh seluruh anggota kelompok Aurelio. Bolí va s'en sortir, il portait un gilet, mais on a 5 d'Orion. Di pagi harinya di rumah Tony, dia yang baru bangun berjalan menuju dapur sembari mencari anak-anaknya beserta istrinya. Namun tiba-tiba Charlie muncul sembari menodongkan senjata ke arah Tony. Tony yang khawatir akan keberadaan anak istrinya pun bertanya kepada Charlie di mana mereka sekarang. Namun Charlie menjawab kalau dia tidak menyangkutkan permasalahan ini terhadap keluarga Tony. Charlie hanya bertanya apa alasan Tony ingin membunuh Charlie. Tony pun menjawab dengan penuh amarah karena menurut dia Charlie sudah pengecut. Charlie juga tega meninggalkan mereka sendiri di dalam dunia kekriminalan tersebut, kata Tony, yang artinya Tony selama ini hanya kecewa akan pilihan Charlie. Il y a des limites que j'ai jamais. Ça, tes limites, ta morale, pas très originale. Tony sempat meminta agar Charlie segera menghabisinya. Namun Charlie yang mengingat akan janji mereka pun sempat bimbang akan pilihannya. Namun tiba-tiba Tony menyiram Charlie dengan air panas sehingga posisi pun terbalik, yang mana saat ini Tony lah yang menodongkan senjata ke arah Charlie. Tony juga sempat dengan perlahan menyiram wajah Charlie. Dan tiba-tiba Mary beserta dengan kelompoknya pun berhasil sampai tidak terlambat dan menangkap Tony. Zakia, je vous interpelle. Vous allez être placé en garde à vue. Setelah menyelesaikan semua permasalahan para bajingan ini, Mary pun kembali menghadap sang atasan. Dan seperti atasan pada umumnya, begitu jugalah atasan Mary yang mengeklaim kalau dirinya lah yang menangani kasus Charlie. Dan kalau Mary tidak mau mengaku, maka si atasan akan melaporkan Mary yang bekerja sama dengan Charlie, yang notabene hal tersebut dilarang undang-undang kepolisian di negara mereka. Mary yang kesal pun menampar wajah si
Mary yang kesal pun menampar wajah si atasan dan pergi berlalu. L'intérieur viendra en personne la semaine prochaine. Mon action contre la pègre. Si Charlie yang berada di ruang interogasi, menurut pengakuan Charlie, kalau bukan dia membunuh Malek dan sidik jari yang ada di pistol mungkin saja saya pernah pegang di toko, kata Charlie. Dan seperti yang kita tahu, Charlie bukanlah penjahat kaleng-kaleng dan Charlie juga sangat profesional. Sehingga lagi-lagi Charlie tak dapat ditahan oleh polisi. Je suis libre. Yasmina était là, le tireur était droitier. Sebelum berpisah dengan Mary, Charlie berkata, sehebat apapun seseorang, sejahat apapun seseorang, baik aku dan kamu, kita sama-sama punya kelemahan, yaitu keluarga, kata Charlie dan berlalu pergi. Je sais qu'on n'avait pas grand-chose à faire de la compassion de quelqu'un, moi. La famille. Dari kantor polisi, Martin sudah menjemputnya. Namun, Charlie meminta agar diantar ke basement tempat Charlie diserang sebelumnya. Quelque part, tous les deux. Bien sûr. Roule, je te dirai. Ternyata pada saat olah TKP, Mary menemukan 6 tembakan yang mengarah ke tempat lain. Dan yang melakukan hal tersebut adalah Martin, pengacara Charlie sendiri. Martin yang ketakutan berkata, aku hanya menjalankan perintah dari Tony. Dan aku juga tidak tahu siapa korbannya, tanya. Namun saat aku melihatmu, aku tidak punya pilihan. Aku tetap menembakkan senjataku ke arah lain agar mereka tidak berbalik menyerangku, kata Martin meminta maaf. Je t'ai pas touché, Charlie. Je t'ai tiré à côté, je te jure. Je sais. Dan tiba-tiba, Charlie melepaskan tembakan yang ternyata diarahkan ke tempat lain, sehingga utang di antara mereka pun lunas. Beberapa hari kemudian, Charlie dan beserta anak istrinya hidup dengan bahagia sembari bermain di pantai, dan film pun selesai. Kulu 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 kulu. J'ai resté auprès de ma famille, vivre tranquillement, sans me cacher. Ada sedikit informasi yang kita tidak diberitahukan, yaitu si Aurelio, di mana Charlie meminta agar Martin memberi bukti-bukti kejahatan Tony kepadanya, dan Tony juga membunuh semua kelompok tersebut. Menurut saya pribadi, Aurelio adalah kelompok geng yang juga dekat dengan Charlie di masa lalu. Namun karena Tony yang berambisi untuk menguasai seluruh daerah Marseille pun membunuh semua saingan, guys. Menurut saya sih begitu ya, membunuh semua saingannya lah, termasuk Aurelio gitu, guys. Oke, sekian dulu video kali ini. Bye bye.